Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, kali ini izinkanlah saya memberikan edukasi hukum tentang kecakapan bertindak. Penjelasan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat yang budiman tentang apakah anak yang masih bersekolah, misalnya sekolah menengah pertama, boleh melakukan jual beli atau tidak, dan kalau tidak boleh, apakah boleh dibatalkan jual belinya. Sahabat yang budiman, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang, bahkan sudah menjadi lazim, seorang anak yang notabene anak dalam pandangan hukum yang berumur di bawah 18 tahun sering melakukan transaksi jual beli, entah di warung atau dimanapun. Yang paling seringnya di warung kelontongan. Misalnya si anak itu membeli rokok disuruh oleh ayahnya, atau si anak membeli mie instan disuruh oleh ibunya, ataupun membeli telur disuruh oleh ibunya. Peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang lazim terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaan sekarang, apakah ini boleh apa tidak boleh? Sahabat yang budiman, untuk menjawab ini maka mari kita masuk dulu ulasan tentang kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak itu lahir atau mengikuti kedewasaan seseorang. Yang kata lain bahwa orang yang sudah dewasa itu maka pada dirinya timbul pula kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak di sini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum menurut hukum. Jadi hukum memberikan dia kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dia boleh melakukan transaksi antara jual beli ataupun transaksi lain di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan itu, apakah anak boleh melakukan jual beli, maka kita masuk dulu dalam logika kita sebagai orang awam. Secara logika, anak seperti ini, misalnya anak ini tentu tidak boleh melakukan transaksi jual beli atau transaksi yang saya artikan dalam arti perjanjian, ya. Mengapa? Karena dia belum dewasa. Anak seperti ini belum mampu memahami atau menyadari luas jauh dari perbuatannya, ya. Sehingga secara logika tentu dia tidak boleh melakukan perjanjian. Nah, logika ini sahabat yang budiman dituangkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya di pada pasal 1330 KUH, di mana dalam pasal ini menyatakan bahwa yang melakukan perjanjian adalah yang pertama anak. Jadi anak itu tidak boleh melakukan perjanjian. Kemudian kedua, orang yang berada di bawah pengempuan. Kemudian ketiga, para istri. Tapi ketentuan ini para istri sekarang sudah boleh melakukan perjanjian atau perbuatan hukum karena sudah dihapus dengan undang-undang perkawinan, ya. Undang-undang perkawinan sudah menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak yang seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga makna ini, kata-kata ini mengandung makna bahwa para istri sudah cakap bertindak, ya. Nah, kita kembali kepada permasalahan sebelumnya, apakah anak boleh? Nah, kalau tidak boleh, apakah ya perjanjian itu boleh dibatalkan? Dengan jelas hukumnya bahwa menyatakan bahwa anak itu tidak boleh melakukan perjanjian. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Anak yang disuruh membeli Indomie, kalau mie instan, ya, anak yang disuruh membeli mie instan oleh ibunya, disuruh membeli telur oleh ibunya, atau disuruh beli rokok oleh ayahnya, apakah itu boleh? Kita lihat dalam kehidupan sehari ini sering terjadi, sahabatku.
ya. Secara hukum, secara normatif tidak boleh, ya. Tapi mungkin dalam hal sekecil itu kita memaklumi, ya, karena kalau yang beli telur disuruh orang tuanya, itu kan telur nilainya kecil, jadi secara kebiasaan terjadi, ya sudah menjadi hukum kebiasaan, anak itu dibolehkan, tapi secara hukum tidak boleh, ya. Nah, saya menggambarkan mungkin dalam hal yang lebih besar lagi, ketika anak melakukan jual beli. Anak ini yang berumur mungkin di bawah 18 tahun ingin menjual sepeda motornya, sepeda motor yang dia sering pakai sehari-hari, ya, itu tidak boleh, sahabatku. Dan secara kebiasaan anak yang menjual seperti itu, ya pasti akan bermasalah. Bagaimana kalau bermasalah? Karena perjanjiannya tidak sah, maka perjanjian itu batal demi hukum. Konsekuensi dari perjanjian batal demi hukum bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga ya kedua belah pihak harus memulihkan keadaannya. Kalau anak menjual motor, tentu motor yang dijual itu akan dikembalikan kepada orang tua si anak. Sehingga saya wanti-wanti, walaupun dalam kehidupan sehari-hari anak sering melakukan transaksi kecil-kecilan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli rokok, yang membeli telur atau membeli mie instan tadi, tapi jangan sekali-sekali Anda melakukan transaksi jual beli handphone atau ke motor atau ke mobil dengan seorang anak. Mengapa? Karena barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Konsekuensinya, kalau orang tuanya protes, maka hubungan Anda dengan anak yang menjadi transaksi itu, yang melakukan transaksi itu batal dengan hukum, dan Anda akan menjadi korban dari kebodohan Anda sendiri. Nah, saya kira sekian penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Saya titik bahwa dalam setiap kesempatan silakan memberikan pertanyaan, dan saya membuka konsultasi secara gratis. Pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi tentang hukum akan saya berikan jawabannya dalam setiap video. Silakan mengirim pertanyaan dalam kolom komentar di bawah video ini, ataukah mengirim pertanyaan di email saya, ya. Saya selalu terbuka, hanya mohon maaf saya mungkin tidak bisa langsung memberikan jawaban seperti ini, ya. Seperti pertanyaan yang muncul ini sudah sebulan yang lalu, ya. Saya jarang membuka email, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Tapi kalau Anda memberikan komentar dalam video yang baru terbit, insya Allah 2-3 hari saya akan memberikan videonya. 2-3 hari saya akan memberikan jawabannya dalam bentuk video. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.